Secara basic saya bukan asli suku Lampung, tetapi tinggal di Lampung. Tapi belahan hati saya, suami saya orang Lampung. Kami punya prinsip, kita dipercaya orang, kita juga harus percaya orang lain. Kemarin kita pernah ke Turki, kita pernah ke UK, kita pernah ke England, kemudian Malaysia, daerah timur itu Kalimantan. Terakhir pemesanan dari PWNU di Kalimantan. Hidup itu hanya sekali ya. Saya sih berpikir gini, apalagi dengan kondisi yang mungkin ada yang dicoba dengan ujian sakit, ada dicoba dengan ujian apa gitu ya. Kita berpikir hidup itu hanya sekali gitu. Kalau misalnya kita hanya berpikir hanya untuk dunia aja ya sangat sempit sekali gitu ya. Kalau kita bisa manfaatkan untuk keduanya, kenapa enggak gitu kan ya. Jadi kami berpikir bagaimana memang bisa ketermanfaatan kita itu dirasakan oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri, saya Ernita Rahmawati, owner dari Gria Aisyah Tapis. Kami berdiri sejak tahun 2005 dengan nge-branding di tahun 2015, dihakikan dengan nama Gria Aisyah. Konsep usaha kami adalah social planner, jadi bagaimana kami membantu masyarakat sekitar untuk bisa berwirausaha dan mandiri dari segi perekonomian. Yang beralamat Jalan Darussalam, Gang Langgar, Komplek Puri Duita, Blok A10, Langkapura. Awalnya memang saya pengen punya usaha. Jadi kalau misalnya hanya biasa aja gitu ya, tidak punya tambahan sebagai usaha kita dari sejak jadi ibu rumah tangga, ya nggak bisa berbuat lebih untuk masyarakat. Jadi awal saya sih sebenarnya usaha itu pengen punya manfaat lebih di masyarakat, karena saya berpikir kalau kita mengandalkan misalnya hanya dari pihak suami gitu ya untuk penghasilan, itu kita tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Tetapi kalau kita punya usaha sendiri, kita misalnya ada orang butuh gitu, kita bisa membantu dari hasil usaha sendiri gitu. Jadi kami merintis ini Mas, memang dari 2005 itu kita merintis. Jadi awalnya kita ngebangun ibu-ibu. Jadi bagaimana ibu-ibu ini bisa berdikari ya, punya penghasilan tambahan di 2005. Tapi pada perjalanannya itu kita dulu support tuh, kita support dana gitu ya, kita bantu ibu-ibu rumah tangga ini usaha gitu. Tapi kita lihat kok tidak ada kenaikan yang signifikan selama hampir kurang lebih 10 tahun lah ya kita ngebina. Jadi kemudian di 2015 kami mulai, ayo dong semangat ibu-ibu, yuk kita cari loh apa gitu ya yang kira-kira sesuatu yang punya nilai jual tinggi gitu ya, agar bisa meningkatkan gitu ya perekonomian ibu-ibu saat itu gitu ya. Kemudian muncul nih ide di kami, oh kenapa nggak kita angkat deh tapis sebagai produk lokal gitu ya, seperti itu. Akhirnya kita angkatlah tapis. Awal-awal kami hanya buat waktu itu 2 peci di awal, 2 peci tapis. Kemudian kami coba pasarkan ya lewat teman, rekan segala macam. Responnya positif. Nah, akhirnya tadi satu kelompok tadi memang awalnya nggak semuanya bisa napis. Akhirnya kita belajar, kita buat tekang sendiri, belajar, suami mereka support dan segala macam. Ya akhirnya berjalan sampai sekarang. Kita nge-branding akhirnya di 14 Februari 2016. Mulai nge-branding di situ. Gitu kan. Kemudian kami punya konsep gini, Mas Agus. Kalau kita usaha itu bukan berarti kita mengekang mereka untuk harus selalu kerja di situ, enggak. Jadi sempat waktu itu saya juga di sini memperkerjakan anak SMA, kemudian yang kita support untuk kuliah lagi gitu ya di Unila. Alhamdulillah. Kemudian ketika beliau selesai S1, kita tetap tawarkan,
silakan untuk mencari yang lebih baik gitu ya, sesuai dengan itu. Jadi memang ketika Mas Agus tanya, kok socialpreneur? Ya tadi kami pengen Geria Aisyah ini, kan Geria itu rumah ya. Jadi ketermanfaatannya itu benar-benar dirasakan bagi masyarakat. Kita pengen mengangkat budaya Lampung aja. Di zaman itu, di 2015 itu orang belum banyak yang bermain di tapis. Kalau pun dilihat hanya di pasar mungkin ya, atau hanya pengrajin-pengrajin tertentu atau di Senayan tertentu, itu juga hanya segelintir saat itu. Dan kita pikir kenapa nggak kita majukan gitu ya produk lokal kita. Makanya kita punya brandingnya ini, jargon kita, melestarikan budaya tanpa menghilangkan nilai seni. Jadi jatuhnya itu, jadi keluarlah jargon ini. Kita berharap bahwa apa yang kita angkat itu bukan hanya sekedar budaya, tapi tanpa menghilangkan nilai seni itu sendiri. Makanya kita tidak produksi yang namanya sendal, sepatu, karena kita punya ya tadi ya, punya jargon, nggak mesti harus diinjak gitu ya, harusnya kan diagungkan sesuatu yang bagus itu gitu. Awalnya dari dua tuh belajar nih kan, semua belajar. Memang salah satu bisa, ada yang bisa salah satu. Jadi kita belajar bareng-bareng, satu yang mengajarkan. Pada perjalanannya tidak semua yang konsisten dengan tapis. Karena kenapa? Pembuatan tapis itu nggak sebentar, butuh kesabaran, butuh keuletan. Dan itu yang akhirnya mereka give up lah barangnya. Oh, saya nggak bisa Bu di sini. Tapi kan kita namanya socialpreneur nggak mati di situ ya, artinya tidak berhenti di situ. Jadi saya berpikir, oh kamu punya keahlian apa? Bu, saya ahlinya bisanya misalnya saya ngejahit Bu. Oke, kamu bagian yang ini, saya bilang gitu ya. Terus Bu, saya bisanya seperti ini. Oke, kamu bagian ini gitu. Jadi akhirnya pada perjalanannya itu saya bagi dari 10 itu, ibu menapis karena konsen di napis, ibu bagian penjahitan, ibu bagian finishing gitu, ibu bagian ini, bagian itu. Jadi kita bagi gitu, dan semua kan konsen, nggak bisa semua. Akhirnya kita kan tetap bicarakan dengan Pak Su ya di rumah ya, gimana nih dengan gini. Tapi karena memang konsep di kami ya, di keluarga kita, bagaimana memang kita tuh lebih ketermanfaatan. Bukan berarti kita memberikan orang itu atau mengurangi jatah kita, tetapi dengan kita memberikan, malah itu akan menambah jatah kita di dalam keluarga. Jadi kami konsepnya seperti itu. Jadi bukan berarti, waduh, ini jatah makan kita habis, kita gunakan untuk ketermanfaatan orang, jadi kita mengurangi, enggak. Malah saya merasakan, ketika kita memberikan orang lebih, Allah kasih balik lagi dengan yang lebih lagi. Itu yang kita rasakan sampai saat ini. Contoh sekali kita rasakan ketika COVID, Mas. COVID kan pengrajin kita bukan hanya di sini. Jadi pengrajin kita bukan di sini. Dan kita nggak bisa memberhentikan mereka untuk bekerja napis. Karena itu sudah jadi sumber dana utama mereka di dalam keluarga. Penghasilan itu sebagai menapis. Dan kita berpikir keras bagaimana gitu ya. Akhirnya cost yang saving artinya ya, yang memang untuk kita kebutuhan beli bahan, beli apa, akhirnya habis hanya untuk membantu untuk membayar pengrajin gitu. Itu yang kita rasakan. Untuk yang di awal 10, kemudian mereka saya berikan di 2019, saya memberikan kesempatan mereka untuk berdiri sendiri. Ya, jadi saya bilang nggak apa-apa kalian punya Alisa Tapis atau Budi Tapis atau brand-brand sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya, seperti itu. Silakan untuk berdiri juga sendiri gitu, tidak mengharapkan misalnya dari kita gitu, nggak apa-apa. Kita bilang, kalaupun nanti kita ada kegiatan, ada event atau ada apa, tetap kita libatkan mereka. Alhamdulillah dengan begitu akhirnya mereka berdiri sendiri. Ada beberapa, cuman yang mungkin kendala ya untuk UMKM ketika tidak bersama itu ya, itu kadang surut naiknya itu terlihat gitu ya, seperti itu. Untuk jenis tapis saya sendiri itu kita ada 2. Itu untuk tapis krui, untuk cucuk yang krui. Jadi sulaman tuh nyucuknya cucuk krui. Jadi kalau yang bermain di krui, nah ini bentuknya gini kan, kelihatan tuh Kak. Nah ya, lihat kelihatan kan buju sangkarnya. Nah bedakan dengan yang ini.
atau yang ini? Kalau ini yang kerui ya? Ya ini kerui. Gitu. Nah, yang ini apakah berbentuk baju sangkar? Enggak, gunung. Nah ini abung. Abung. Jadi kita main cocoknya dua. Jadi abung sama kerui. Jadi ada beberapa produk. Karena gini, kalau kerui kan satu tingkat penyulamannya lebih lama dibandingkan abung. Contoh sederhana kayak kain. Kain itu bisa 3 bulan paling cepat untuk kain. Satu potong itu sudah satu set ya Kak ya. Karena kan mereka kan pemberdayaan ini tidak bekerjanya bukan hanya konsen di situ. Kan mereka sampingan, artinya di luar pekerjaan mereka sebagai ibu rumah tangga baru mereka melanjutkan lagi gitu. Jadi selesai mereka kerjaan di rumahnya, di rumah tangganya, baru mereka lakukan lagi. Itu sampai saat ini kita hampir ada kurang lebih 125 produk turunan tapis. Produk turunan ya. Contoh sederhana kayak peci aja itu macam-macamnya itu banyak. Model-modelnya banyak. Itu ada sekitar hampir 10 peci saja gitu ya. Kemudian ada jenis tote bag. Tote bag sekarang kita lagi kembangkan sudah hampir 8 macam tote bag yang kita kembangkan dengan bentuk yang beda-beda. Jadi mungkin bisa Mas Agus lihat produk di kita itu belum tentu ada di produk lain. Ya, contoh sederhana adalah kayak topi santuy. Ini kami buat di tahun 2018. Ini baru sendiri. Mereka nggak ada. Terus tote bag ini kami buat di tahun 2018. Ini sampai kami dapat orderan dari OJK 3 tahun berturut-turut. Karena produk kami ini bahasa mereka bagus. Kami kan pakai busa dalamnya gitu kan, sehingga dari segi produk itu lebih disenangi gitu, seperti itu untuk ini. Terus ada beberapa produk yang memang kita ciptakan akhirnya di tahun 2023 ke atas itu kita tidak langsung keluarkan secara umum. Kenapa? Kadang-kadang ya itu dia mudah ditiru, cepat. Jadi orang tinggal saya mau buat produknya ini deh, tag gitu kan ya, mau buatnya seperti ini gitu ya. Dan kita tahu kan produk kita itu seperti apa gitu. Jadi sekarang kita lebih selektif untuk masalah marketing dalam produk kita. Jadi kadang-kadang yang kesini memang carinya memang produk kita gitu. Kalau misalnya kayak begini kan, kayak yang masih mentah, kayak selempang, kayak peci, itu semua pasti ada umum. Tapi kayak di kita ada peci sultan, ada peci kombinasi antara Jawa dan Bali, tapis dengan ornamen tapis itu ada di kita gitu. Dan tempat lain belum tentu ada gitu. Kalau peci biasa kan begini pasti semua ada. Secara basic saya bukan asli suku Lampung, tetapi tinggal di Lampung. Tapi belahan hati saya, suami saya orang Lampung. Kalau sporting Gria, kita yang pengrajin tetap, kan kita ada pengrajin tetap, ada pengrajin tidak tetap. Kalau yang tetap itu ada 10. Kalau yang tidak tetap itu, kalau ada event-event atau apa yang kita butuh, baru kita tambahkan ke mereka. Berapa biasanya kalau pas lagi butuh tambahan personil? Bisa kurang lebih tambah 10, bisa paling banyak lah ya, kayak bisa kurang lebih ya. Karena kan gini, kadang-kadang konsumen itu kayak kemarin kami dapat pesanan selempang dari Kalimantan, itu dari Persatuan Tionghoa, dan mereka ada event sedunia, se-internasional bahasa mereka gitu. Jadi salah satu hiasannya adalah mereka akan menyematkan selempang tapis. Itu warna merah campur biru, kemudian ada ornamen tulisan Cinanya ya, di situ, dan logo. Kemarin hampir 300-an lah. Awal mereka pesen 250, cuman karena mereka orang Cina ya mungkin mereka berpikir ini beneran nggak sih, karena kan jauh ya, bener nggak. Cuman kan kita bisa dilihat kalau di kami Kak, semua itu memang kita mintakan DP di awal, karena kita nggak mau kita harus mengikat gitu ya. Yang kedua
nggak mau jerih payah dari pengrajin kami terbuang sia-sia. Iya. Ya kan, waktu dan lalu, karena udah berapa kali tuh misalnya ada pemesanan yang kita nggak ikat dengan DP, jadi mereka sekenanya aja. Nah, yang termasuk yang kemarin di Kalimantan tuh hampir nggak percaya, kok gini, karena saya lihat background beliau tuh dari bank, gitu. Jadi siapa sih, ada lim-limnya gitu ya, jadi pengusaha juga itu kayak, mungkin nggak percaya kali ya, apa gimana ya. Kita bilang, kalau kakak nggak percaya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau kakak mau lihat, ya lihat. Bisa dilihat di map, bisa dilihat di ini, ya inilah produksi kami gitu ya. Akhirnya beliau menambah pemesanan gitu. Dan yang terakhir di tahun ini kami dapat orderan dari GMP untuk hari ulang tahun GMP. Ya, institusi biasanya mereka seperti kayak Unila, fakultas-fakultasnya mereka untuk kedatangan tamu, bisa dalam bentuk souvenir, bisa hiasan dinding, bisa kain, bisa selempang yang biasanya ke kami. Kalau untuk sekolah, Kak, biasanya selempang. Jadi kayak misalnya selempang buat set upacara kalau untuk tingkat SD, SMP gitu ya. Kemudian kalau untuk SMP, SMA itu ada wisuda. Jadi kayak contoh nih yang punya Raihan. Jadi setiap tahun mereka kalau untuk wisuda mereka konsen ke kita, gitu, seperti itu. Di tahun 2024 ya, jadi kami konsen untuk di yayasan ya. Jadi yayasan kami itu namanya Yayasan Sahabat Keluarga Berjaya. Jadi di 2024 itu kami melakukan pembinaan kepada teman-teman di daerah. Karena skupnya yayasan ini adalah Lampung, jadi teman-teman yang punya usaha dan bisa kita naikkan kelasnya gitu ya di waktu 2024. Jadi kita waktu itu kita lakukan coaching klinik ke mereka, kemudian kita hadirkan teman-teman UMKM yang sudah sukses sehingga membuka brand awareness mereka gitu ya. Jadi biar lebih, oh gimana sih jadi UMKM itu sebenarnya gitu kan, apakah seperti ini terus gitu kan. Jadi kemudian kita lakukan coaching klinik, melihat langsung ke tempat usaha mereka, ataupun kami lakukan via Zoom. Jadi melalui Yayasan Sahabat Keluarga Berjaya ini, gitu seperti itu. Kalau Yayasan Sahabat Keluarga ini memang fokusnya lebih pada keluarga sebenarnya. Jadi bagaimana keluarga-keluarga itu bisa bermanfaat. Jadi bukan hanya dari, karena gini, di situ ada divisi keayahan juga. Jadi bagaimana ayah itu bisa mengayomi keluarganya, menjadi sebagai teladan bagi keluarga gitu ya. Ada juga jadi kegiatan untuk ekonominya. Jadi ada yayasan ekonomi keluarganya. Jadi ketahanan ekonomi keluarga. Nah, kebetulan yang megang divisi itu adalah saya. Dan ada pula yang bagian keperempuanan. Jadi perempuanan itu lebih bagaimana menokohkan mereka biar bisa, walaupun mereka hanya sebagai, bisa jadi mereka hanya sebagai ibu rumah tangga atau mereka hanya masyarakat biasa, tetapi mereka dipandang tokoh oleh masyarakat sekitar. Itu kita munculkan, tapi tidak mengabaikan gitu kondisi keluarga mereka. Kalau di atas setelah pasca Covid itu kan semua orang bergerilya untuk menjadi berusaha. Itu kompetitor dari segi pertapisan itu meningkat, melonjak sangat tajam. Tapi kami berpikir bahwa rezeki itu sudah Allah atur. Mau kita istilahnya banting tulang, istilahnya ya, dari pagi sampai malam. Tapi rezeki itu udah Allah plot-plotkan. Oh, punyanya si A ini segini, punya B itu segini. Yang pasti kita tetap aja lakukan yang namanya ikhtiar atau usaha itu. Dan lakukan itu dengan lurus, sesuai dengan apa yang ada gitu ya. Gak usah seperti apa. Terus jangan lupa ya itu, untuk sedekah lah ya, karena saya pikir. Kalau dulu mungkin kita nggak punya apa-apa, mau sedekah aja mikir dulu, waduh besok mau masak apa. Kalau sekarang kita harus, oh ini hari ini kita harus sedekah buat si ini, hari ini kita sedekah buat masjid, hari ini buat sedekah itu yang harus kita selalu keluarkan. Kenapa? Karena semenjak usaha kita berpikir bahwa di balik geria ini pasti ada hak orang lain di sini yang perlu harus kita keluarkan. Jadi
masalah kayak tadi misalnya ketika lagi turun, oh berarti Allah belum kasih rezeki kita kali ini. Tetap harus semangat, karena saya pikir gini, saya berpikirnya gini, kami pribadi di manajemen, kan kita punya manajemen di Geria Aisyah ini. Di manajemen Geria Aisyah ini kita berpikir bahwa kalau memang bukan rezeki, ya kalau memang rezeki kita nggak akan kemana. Yang pasti selagi kita yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki, insya Allah itu rezeki ada aja. Itu, jadi keyakinan itu yang membangun sehingga sampai saat ini Geria Aisyah bisa sampai bisa dilihat lah seperti ini. Kalau dulu mungkin Geria Aisyah, kalau dilihat hijrahnya di Facebook ya, dulu di ruang tamu ya, jadi jualannya, iya. Jadi kemudian kita ke jalan gitu ya, kalau misal ke Korwe Halim, pernah kalau misalnya mau ngelihatnya, memang istilah kita lihat kilas baliknya, kita memang berusaha itu ya Mas, bukan berarti kita ini berproses. Artinya waktu yang dibutuhkan hampir 10 tahun lebih itu memang kita melewati proses itu. Jadi ketika ada kerikil itu, orang lain kena kerikil itu, kami sudah mendahului, sudah tahu, oh begininya, sudah tahu, oh begininya gitu. Dan kami mempelajari itu. Dan kami selalu bersuuzon kepada orang lain, gitu, seperti itu. Dan delalahnya tadi ada aja. Dan memang pasang surut itu, belum tentu kayak gini. Belum tentu proyek itu misalnya ada setiap waktu tuh, belum tentu. Ada pesanan tuh belum tentu. Kadang ada sehari ini, kadang ada, belum tentu besok ada. Seperti itu. Tapi tetap aja, selagi kita harus posting tetap. Karena kan dengan tempat kami yang mungkin tidak representatif ya, kami lebih banyak main di online dari dulu. Jadi kalau dulu tuh 99% kami bermain di online. Tapi karena kita sudah ada produk, sudah banyak produknya, jadi ada yang di display, jadi berkurang. Online itu sekitar 80%. 20% adalah display. Nah, selain tadi Mas, selain kami berkolaborasi untuk kebermanfaatan dengan orang lain, kita buka namanya outing class. Jadi kami itu buka outing class dari mulai tingkat SD sampai dengan kuliah. Jadi yang terakhir itu ada dari S3 dosen IPB yang melakukan penelitian di kita itu ada. Kemudian guru-guru besar juga sempat waktu itu ada kemarin di ITERA ada penyematan guru besar. Kemarin beberapa guru besar tempat sounding ke sini untuk melihat gimana sih pembuatan kerajinan tapis. Gitu. Iya. Iya, jadi bahan penelitian. Dan itu enggak ini, kalau penelitian ya kami memberikan kepada mahasiswa ya free ya. Maksudnya ya kalau misal di sini ya berbayar enggak. Kecuali yang kalau yang bentuknya pelatihan. Karena kan mengundang istilah rekan-rekan kami pengrajin ya. Kalau misalnya jauh mereka nggak mungkin kan transport tidak dikeluarkan seperti itu. Gini, saya tuh termasuk orang pejuang. Pejuang artinya gini, kalau orang memberikan tantangan, saya itu bukannya takut, enggak. Malah saya itu jadikan pemicu. Jadi dulu itu orang berpikir, sempat berpikir, masa iya sih kamu bisa, ini kan bukan adat kamu gitu ya, kok kamu mau gitu ya untuk menggaungkan gitu produk lokal Lampung gitu kan. Mana bisa, nggak mungkin lah kamu bisa. Tapi dengan kata-kata itu mana bisa, saya berazam ya, bersemangat. Insya Allah lah bisa. Asal saya yakin Allah itu kan bersama prasangka, bersama prasangka hambanya. Saya berpikir positif ya alhamdulillah gitu, seperti itu. Dan ini yang membantu juga perekonomian gitu kan ya. Halo Sobat Geria, jika sobat semua ingin membutuhkan gitu ya produk-produk turunan tapis maupun produk sulaman tapis, silakan bisa langsung kontak kita di WA 0852 66 14 6368 atau bisa sounding di IG kita Geria Aisyah Tapis, atau di Facebook kita Geria Aisyah Tapis, maupun di Maps kita Geria Aisyah Tapis. Kami ada untuk Anda, silakan order. Kami bisa sesuai dengan keinginan Sobat Geria Aisyah semua. Sobat Geria Aisyah Tapis, kami punya slogan di Geria atau jargon kami, melestarikan budaya tanpa menghilangkan nilai seni.